Ada satu jenis lelah yang tidak bisa disembuhkan oleh tidur. Bukan lelah di tulang, bukan lelah di badan, tapi lelah di tempat yang jauh lebih dalam dari itu. Di tempat di mana seseorang menyimpan semua hal yang sudah tidak berani lagi dia harapkan. Kamu mungkin tahu rasanya. Kamu bangun setiap pagi. Kamu menjalani hari. Kamu bekerja keras. Kamu mencoba. Tapi jarak antara di mana kamu berada sekarang dan di mana kamu seharusnya berada tidak pernah terasa lebih dekat. Dan suatu hari, tanpa kamu sadari, kamu berhenti mencoba memperkecil jarak itu. Kamu berhenti bermimpi. Kamu mulai menerima bahwa hidupmu memang segini. Kisah yang akan kamu dengar hari ini adalah kisah seorang pria yang sudah sampai di titik itu. Sudah menyerah tanpa benar-benar menyerah. Sudah mati di dalam tanpa benar-benar mati. Dan kemudian, dalam satu hari biasa yang tidak ada bedanya dengan hari-hari sebelumnya, sebuah surat mengubah segalanya. Bukan karena keberuntungan, bukan karena bakat, bukan karena dia tiba-tiba mendapat kesempatan yang lebih baik dari orang lain, tapi karena dia memilih untuk melakukan satu hal yang selama bertahun-tahun tidak berani dia lakukan. Bergerak. Tetap di sini. Karena sebelum cerita ini selesai, kamu akan melihat sesuatu di dalam dirimu sendiri yang mungkin belum pernah kamu lihat sebelumnya. Namanya Zion. Usianya 27 tahun, dan dia sudah berdamai dengan kehidupan yang jauh lebih kecil dari yang pernah dia bayangkan. Setiap pagi dia terbangun pukul 5.45. Bukan karena dia mau. Kamar sewanya memiliki jendela tipis yang menghadap ke timur. Cahaya matahari masuk tanpa permisi. Tanpa peduli apakah dia sudah siap atau belum. Langit-langit kamarnya punya retakan kecil di sudut dekat kipas angin. Zion sudah melihat retakan itu begitu berkali-kali sampai dia mulai menganggapnya sebagai teman. Satu-satunya hal yang tidak pernah berubah di dalam hidup yang terasa seperti terus-menerus lolos dari genggamannya. Dia bekerja di sebuah toko percetakan kecil, 3 blok dari tempat tinggalnya. Pemiliknya membayar dia cukup untuk membayar sewa, beberapa kali makan, dan tidak ada yang lain. Zion tidak pernah mengeluh, karena dia sudah lama belajar bahwa mengeluh tidak mengubah apapun. Ibunya ada di desa, 3 jam perjalanan bus dari sini. Dia menelpon 2 kali seminggu. Ibunya selalu bertanya kapan dia pulang. Dia selalu menjawab, "Sebentar lagi." Dan keduanya sudah tahu bahwa tidak satu pun dari mereka yang tahu apa arti kata sebentar lagi itu sebenarnya. Zion pernah punya mimpi. Bukan mimpi saat tidur, tapi mimpi yang lain. Jenis mimpi yang dibawa seorang anak kecil di dalam dadanya, sebelum dunia mengajarinya untuk lebih berhati-hati. Dia pernah ingin membangun sesuatu miliknya sendiri. Sebuah bisnis, sesuatu yang nyata. Tapi setiap kali pikiran itu muncul ke permukaan, selalu ada sesuatu yang lebih cepat. Tagihan sewa, pinjaman untuk biaya rumah sakit adik perempuannya, tiket bus yang terus dia tunda. Mimpi itu masih ada, suatu tempat di bawah semua itu. Dia hanya berhenti mencarinya. Itulah kehidupan yang Zion tempati. Sunyi, rutin, berat dengan cara yang tidak punya nama. Dan kemudian, pada sebuah hari Rabu yang terlihat persis sama seperti semua hari Rabu sebelumnya, segalanya berubah. Bukan dengan suara keras, bukan dengan petir. Itu berubah seperti cara hal-hal paling penting biasanya berubah. Diam-diam, dan tanpa peringatan sama sekali.
Pagi itu dia tiba di toko seperti biasa, meletakkan tasnya, menghidupkan mesin, dan menunggu hari dimulai. Dia tidak tahu itu adalah terakhir kalinya dia melakukan semua itu. Pemilik toko memecatnya. Kata-kata itu keluar dari mulut pria tua itu seperti sesuatu yang sudah dilatih, dan jatuh ke tubuh Zion seperti sesuatu yang sudah lama menunggu untuk jatuh. Pria tua itu berkata tanpa menatap matanya, "Tokonya merugi. Dia tidak mampu mempertahankan 2 karyawan." Dia minta maaf, tapi suaranya tidak terdengar seperti orang yang minta maaf. Zion berdiri di depan meja kasir beberapa saat setelah kata-kata itu mendarat. Dia memperhatikan noda tinta biru kecil di ibu jarinya, menatapnya. Mungkin karena melihat sesuatu yang kecil dan biasa adalah satu-satunya cara untuk menahan dirinya agar tidak hancur saat sesuatu yang besar sedang runtuh. Dia berjalan pulang. Jalanan terasa berbeda. Lebih keras, lebih acuh tak acuh. Dia melewati warung teh di mana orang-orang sedang tertawa. Seorang wanita menjemur pakaian. Seorang anak kecil mengejar botol plastik. Dunia terus bergerak dengan kecepatan penuh. Tidak ada yang menerima kabar bahwa hidup Zion baru saja hancur. Dia menaiki tangga gedungnya dengan lambat. Setiap langkah terasa lebih berat dari langkah sebelumnya. Dia duduk di tepi ranjangnya. Kamar itu sangat sunyi. Hanya kipas di atas. Suara samar seseorang memasak di sebelah. Dan dia bisa mendengar, hampir tidak terdengar, suara napasnya sendiri. Masuk dan keluar. Seperti tubuhnya mengingatkannya bahwa ini bukan akhir. Dia duduk seperti itu untuk waktu yang lama. Tidak berpikir jernih. Tidak menangis. Tidak merencanakan apapun. Hanya duduk. Seperti cara seseorang duduk ketika beban sesuatu belum sepenuhnya tiba. Cahaya di luar berubah dari putih ke oranye saat sore datang. Kipas di atas terus berputar pelan dan stabil. Aroma makan malam orang lain mengalir masuk dari bawah pintu. Dia memikirkan untuk menelpon ibunya. Mengambil ponsel, meletakkannya kembali. Dia belum siap untuk mengucapkan kata-katanya dengan keras. Akhirnya dia meraih segelas air di meja kecil di samping ranjang. Dan disitulah dia melihatnya. Sebuah surat tergeletak di bawah gelas. Amplop itu sudah lama. Kertasnya sedikit menguning di pinggirnya. Tidak ada namanya di sana. Tidak ada alamat. Hanya satu baris tulisan tangan yang rapi di bagian depan. Untuk siapapun yang paling membutuhkannya. Zion membukanya perlahan. Tangannya tidak gemetar, dan itu mengejutkannya. Segalanya terasa tidak stabil, tapi tangannya tenang. Di dalam amplop ada selembar kertas yang dilipat 2 kali. Di kertas itu ada nama, nomor telepon, dan 4 kalimat. Seorang pria bernama Pak Ralph telah menghabiskan 40 tahun membangun sesuatu, dan dia tidak punya siapapun yang bisa dia wariskan semua itu. Sebelum meninggal, dia memutuskan untuk mewariskan pengetahuannya, kontak-kontaknya, dan satu kesempatan terakhir kepada seseorang yang berdiri tepat di tempat yang pernah dia berdiri dulu. Seseorang yang tidak punya apa-apa. Seseorang yang belum sepenuhnya menyerah. Meski mereka pikir mereka sudah menyerah. Zion membacanya 2 kali. Lalu 3 kali. Dia letakkan. Diambil lagi. Dia duduk bersama surat itu sepanjang sore itu. Melihat sekelilingnya. 4 dinding yang sama. Retakan yang sama, kipas yang sama berputar di atas.
Namun ada yang terasa berbeda, seperti udara itu sendiri telah bergeser sedikit. Sebagian dari dirinya ingin membuang surat itu, sebagian takut melepaskannya. Sebagian mengatakan ini tidak nyata. Sebagian mengatakan hal-hal seperti ini tidak terjadi pada orang seperti dia. Bagian itu sudah lama yang memegang kendali. Bagian yang hati-hati. Bagian yang belajar melindungi dirinya sendiri dengan tidak mengharapkan apapun. Tapi ada bagian lain, lebih kecil, lebih sunyi. Bagian yang setiap pagi menatap retakan di langit-langit itu, dan entah bagaimana tetap bangkit dari ranjang. Bagian itulah yang mengangkat telepon keesokan paginya. Pria yang mengangkat telepon bukan Pak Ralph. Pak Ralph sudah meninggal 11 bulan lalu. Pria di telepon adalah asisten lamanya. Seseorang yang bersuara pelan bernama Tarik. Tarik menjelaskan bahwa Pak Ralph meninggalkan satu proyek terakhir. Sebuah properti komersial di kota, kosong selama 2 tahun. Jaringan pemasok dan investor yang menunggunya. Dan satu kesempatan yang belum selesai. Bukan program, kata Tarik. Ini bukan hadiah. Kamu akan mendapat akses ke kontak-kontak ini, ke properti ini, dan ke pengetahuan yang Pak Ralph tinggalkan. Tapi hanya untuk 30 hari. 30 hari untuk membangun sesuatu yang nyata. Setelah itu, kita lihat apa yang sudah kamu lakukan dengannya. Zion mendengarkan. Hatinya berdegup aneh. Kenapa aku? Akhirnya dia bertanya. Ada jeda di ujung sana. Pak Ralph tidak memilih orang yang paling berbakat, kata Tarik. Dia memilih orang yang paling membutuhkan. Dan sepertinya, hari ini itu adalah kamu. Zion menerima tawaran itu. Bukan karena dia merasa siap. Bukan karena dia percaya ini akan berhasil. Bukan karena ada suara di dalam kepalanya yang mengatakan bahwa ini adalah momen yang tepat. Tapi karena dia tidak punya alasan lagi untuk tidak mencoba. Dan ternyata, tidak punya alasan untuk tidak mencoba. Adalah jenis keberanian yang paling langka. Hari pertama. Zion memasuki properti itu untuk pertama kalinya. Ruangannya berdebu. Kosong. Satu buah lamp yang berdengung di langit-langit. Berbeda jauh dari apa yang dia bayangkan, tapi nyata. Dan nyata adalah sesuatu yang sudah lama tidak dia miliki. Tarik menemaninya, memperkenalkan dia ke kontak pertama. Seorang pemasok yang sudah bertahun-tahun mengenal Pak Ralph. Pertemuan itu canggung. Zion tidak tahu cara memulai. Kata-kata pertamanya terlalu formal. Kata-kata berikutnya terlalu banyak minta maaf. Tapi dia tetap berbicara. Dan pada akhirnya, sang pemasok setuju untuk bertemu lagi. Itu saja. Satu pertemuan. Satu pintu yang terbuka 1 milimeter. Tapi 1 milimeter lebih baik dari tidak sama sekali. Minggu pertama mengajarkannya hal yang belum pernah dia pelajari dimanapun. Bahwa membangun sesuatu adalah pekerjaan yang membosankan, berulang, dan seringkali terlihat seperti tidak ada kemajuan sama sekali. Telepon yang tidak diangkat, email yang tidak dibalas, pertanyaan yang terasa bodoh tapi tetap harus ditanyakan, kesalahpahaman yang menghabiskan 3 hari berharga. Tapi Zion terus bergerak. Dan bergerak, dia mulai menyadari, sudah menjadi jawaban tersendiri. Kemudian datanglah momen di minggu kedua yang tidak dia antisipasi. Hari itu, dia sudah berdiri sejak pukul 6 pagi. Dan suatu titik, sesuatu di dalam dirinya habis. Dia duduk di lantai properti yang kosong itu.
dan tidak bisa menemukan tenaga untuk berdiri kembali. Dia duduk di sana hampir 1 jam. Debu di sekelilingnya. Satu bohlam berdengung di atas. Dia memikirkan ibunya. Memikirkan retakan di langit-langit kamarnya. Memikirkan wajah pemilik toko percetakan itu yang tidak mau menatap matanya saat memicat dia. Dia juga memikirkan semua tahun-tahun yang dia habiskan dengan berhati-hati. Semua pagi di mana dia menatap retakan itu dan memberitahu dirinya sendiri bahwa orang-orang seperti dia tidak mendapatkan kehidupan yang berbeda. Dia duduk bersama semua pikiran itu, membiarkannya ada tanpa melawannya. Dan kemudian, sesuatu bergeser. Tidak dengan keras, tidak dengan dramatis, hanya sebuah ketenangan yang pelan, seperti air yang menemukan permukaannya. Dan kemudian dia berdiri. Bukan karena ada musik yang mengiringinya, bukan karena ada pidato di dalam kepalanya, bukan karena tiba-tiba ada perasaan bahwa segalanya akan baik-baik saja. Hanya sebuah keputusan sunyi yang dibuat di ruangan yang sunyi oleh seorang pria yang sudah lelah diam. Dia mencuci mukanya di wastafel kecil di sudut ruangan. Airnya dingin. Dia membiarkannya mengalir di atas tangannya sebentar, lalu mengeringkan tangannya di bajunya, mengambil buku catatannya, dan kembali bekerja. Sisa hari itu lebih berat dari paginya, tapi dia menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Dan itulah, dia mulai mengerti, satu-satunya hal yang benar-benar memisahkan satu jenis manusia dari manusia lainnya. Bukan karena ada sesuatu yang menginspirasinya, bukan karena ada perasaan yang datang dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Dia berdiri karena duduk di sana tidak akan mengubah apapun. Dia sudah tahu rasanya membiarkan waktu berlalu tanpa bergerak. Dia sudah melakukan itu selama bertahun-tahun. Dia sudah selesai dengan mengetahui rasanya seperti itu. Minggu ketiga membawa sesuatu yang tidak dia duga. Kabar menyebar diam-diam di kalangan bisnis bahwa seseorang sedang menggunakan properti lama Pak Ralph. Nama Zion berjalan lebih jauh dari yang dia tahu. 2 kontak baru menghubunginya dalam minggu yang sama. Seorang pengecer kecil yang mencari distributor yang bisa diandalkan. Seorang investor yang mengenal Pak Ralph secara pribadi dan ingin melihat apa yang sedang terjadi dengan warisannya. Zion tidak merayakannya. Dia mencatatnya dan melanjutkan ke hal berikutnya. Ada jenis disiplin dalam hal itu, dan dia tidak mengira akan menemukan hal seperti itu di dalam dirinya sendiri. Tarik menelponnya di akhir minggu ketiga. "Aku tidak mengira akan sampai sejauh ini," kata Tarik. "Pak Ralph akan senang." Pertemuan dengan investor dijadwalkan pada Kamis sore. Zion mengenakan pakaian terbersihnya, mempersiapkan diri selama 2 hari penuh. Saat masuk ke ruangan itu, tangannya belum sepenuhnya stabil saat membuka lipatan kertasnya. Tapi dia tahu materinya. Dia sudah hidup di dalamnya selama 22 hari. Dan dia berbicara tentangnya dengan cara seseorang berbicara tentang sesuatu yang sudah dia dapatkan dengan susah payah, bukan dipinjam. Investor itu mendengarkan tanpa memotong. Di akhir pertemuan, dia mengajukan satu pertanyaan. "Apa yang akan kamu lakukan jika 30 hari berakhir dan hasilnya tidak seperti yang kamu harapkan?" Zion tidak ragu. "Aku akan terus melanjutkan, bukan karena aku yakin berhasil, tapi karena berhenti tidak pernah benar-benar menyelesaikan apapun untukku." Investor itu mengangguk pelan dan menyetujui kemitraan. Bukan kemitraan besar, bukan jenis yang mengubah segalanya dalam semalam, tapi jenis yang membuat langkah berikutnya menjadi mungkin. Jenis yang mengatakan bahwa seseorang di luar sana melihat apa yang sedang kamu bangun, dan percaya bahwa itu punya tanah untuk berdiri. Keluar dari pertemuan itu, Zion berhenti sejenak di pinggir jalan. Orang-orang bergerak melewatinya dari 2 arah.
Semua orang pergi ke suatu tempat. Dia berdiri diam di tengah semua gerakan itu. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, dia merasakan bahwa dia juga sedang menuju ke suatu tempat. Hari ke-30 adalah hari Minggu. Kota di luar lebih tenang dari biasanya. Lebih lembut. Seperti bahkan jalanan pun sedang mengambil napas. Zion berjalan melewati properti itu di pagi hari sebelum siapapun tiba. Tidak lagi berdebu. Tidak lagi kosong. Ada kotak-kotak di sepanjang satu dinding. 3 perjanjian Tomasok yang sudah ditandatangani di dalam map yang Tarik berikan di hari pertama. Sebuah papan tulis kecil di dekat pintu masuk dengan angka-angka nyata yang tertulis di atasnya. Dia menjalankan tangannya di sepanjang dinding properti itu saat berjalan. Teksturnya kasar di bawah jarinya. Dia ingin mengingat rasanya seperti ini. Sebelum itu menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Dia berdiri di tengah ruangan untuk waktu yang lama. Menatap dinding. Langit-langit. Cahaya pagi yang masuk dari jendela jauh. Dia tidak memikirkan angka-angka. Dia memikirkan panggilan telepon yang hampir tidak dia lakukan. Pertanyaan-pertanyaan yang terlalu memalukan untuk ditanyakan. Tapi tetap dia tanyakan. Lantai yang dia duduki di minggu kedua. Dan keputusan sunyi untuk berdiri kembali tanpa tahu apakah itu berarti apapun. Dia memikirkan versi dirinya yang duduk di ruangan ini dan tidak bisa berdiri. Versi itu terasa sangat dekat sekaligus sangat jauh pada saat yang sama. Jarak antara dua momen itu tidak diukur dalam hari. Ia diukur dalam keputusan. Dia memikirkan surat itu. Untuk siapapun yang paling membutuhkannya. Sekarang dia mengerti apa yang Pak Ralph ketahui. Bahwa kebutuhan yang nyata, memiliki cara untuk berubah menjadi sesuatu yang sepenuhnya berbeda ketika seseorang menolak membiarkannya menjadi kata terakhir. Dia bukan miliarder di hari ke-30 itu. Itu adalah kebenarannya. Yang telah dia bangun bukan kekayaan. Belum. Itu adalah arsitektur kekayaan. Tulang dari sesuatu yang sekarang punya bentuk nyata. Tapi jika dia tetap bersamanya, sisanya akan menyusul. Dan memang begitu yang terjadi. Pelan-pelan pada awalnya. Lalu tidak pelan-pelan sama sekali. Bulan-bulan setelah hari ke-30 itu penuh dengan tantangan tersendiri dan kemenangan kecil tersendiri. Tapi ada yang berbeda sekarang. Dan Zion bisa merasakannya di cara dia bergerak melalui setiap pagi. Orang-orang yang mengenalnya berkata dia terlihat berbeda. Mereka tidak selalu bisa mengatakan bagaimana. Hanya bahwa ada sesuatu yang lebih kokoh dalam cara dia bergerak. Sesuatu yang sebelumnya tidak ada di sana. Dia masih melihat retakan di langit-langitnya kadang-kadang. Bukan dengan kepasrahan lagi. Lebih seperti cara seseorang melihat foto lama dari tempat yang pernah mereka tinggali. Malam itu, dia menelepon ibunya. Ibunya bertanya kapan dia pulang. Dia menjawab, sebentar lagi. Tapi kali ini, sebentar lagi punya bobot yang berbeda. Itu bukan permintaan maaf lagi. Itu adalah janji yang benar-benar dia niatkan untuk ditepati. Ada sesuatu tentang seseorang yang sudah lama membawa beban yang berat. Dan kemudian pada suatu hari biasa, memutuskan untuk membawa sesuatu yang berbeda sebagai gantinya. Mereka tidak mengumumkannya. Mereka bahkan tidak sepenuhnya memahaminya pada awalnya. Mereka hanya mulai. Dan awal itu, sunyi dan tidak pasti seperti biasanya, ternyata adalah satu-satunya hal yang memang selalu diperlukan. Bukan kepercayaan diri, bukan kepastian, bukan perasaan siap. Hanya kesediaan untuk mengambil satu langkah sementara. Semua yang ada di dalam dirimu masih belum yakin.
Kisah Zion bukan tentang nasib baik yang jatuh dari langit. Ini tentang seseorang yang sudah memutuskan bahwa hidupnya punya langit-langit, lalu menemukan bahwa langit-langit itu bukan sesuatu yang diberikan dunia kepadanya. Itu sesuatu yang dia bangun sendiri. Dan jika dia yang membangunnya, dia juga bisa menjadi orang yang meruntuhkannya. Itu bukan hal yang kecil. Itu adalah segalanya. Kawan, mungkin kamu bukan Zion. Mungkin situasimu berbeda. Mungkin bebanmu berbeda. Mungkin nama retakan di langit-langitmu berbeda. Tapi kalau ada bagian dari kisah ini yang terasa seperti milikmu sendiri, kalau ada bagian dari dirimu yang sudah lama berhenti mencari mimpi yang dulu kamu miliki, maka pertanyaannya hanya satu. Apa yang akan kamu lakukan dengan hari besok? Karena besok pagi, alarm akan berbunyi, dan kamu akan punya pilihan yang sama yang dipunya Zion, menekan tunda atau mulai bergerak. Tidak perlu tahu caranya dulu, tidak perlu merasa siap, tidak perlu yakin hasilnya. Cukup bergerak, karena satu-satunya jarak yang benar-benar memisahkan hidupmu sekarang dari hidup yang kamu inginkan bukan diukur dalam tahun, bukan dalam uang, bukan dalam keberuntungan. Ia diukur dalam keputusan, dan keputusan itu bisa dimulai hari ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.